Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Nusalli wa nusallimu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu la'inun. Shadaqallahu 'azim. Ilahi anta maqsudi wallahu matlubi 'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur yang paling utama kepada Allah Rabbuna Syakur, di mana atas limpahan rahmat dan inayahnya pada hari ini, pada kesempatan ini kita dapat bertemu dengan kajian Islami. Insya Allah bulan Ramadan tahun 2025 Masehi tahun 1446 Hijriah tahun ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dari awal dan mudah-mudahan sampai berakhir datangnya waktu maghrib, waktu berbuka puasa, kita dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, atba'at tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua dan kita akan mendapatkan syafaatul uzbanja dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada seluruh sivitas akademika MTS Negeri 5 Cianjur, Dewan Guru beserta seluruh siswa siswi MTS Negeri 5 Cianjur, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan satu kajian ayat Al-Qur'an bertemakan berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 159 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Al-ayat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kecaman terhadap orang-orang yang selalu menyembunyikan kebenaran, nilai-nilai kebenaran yang Allah berikan. Ketika seorang manusia telah menyembunyikan nilai kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya orang tersebut akan mendapatkan azab. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari dirinya kasih sayangnya, atau dalam bahasa Arab adalah rahmatnya. Nauzubillah, ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut rahmatnya, mencabut kasih sayangnya dari kita, mau bagaimana hidup kita di dunia ini? Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan yang begitu tafsil kepada kita semua, bahwa ketika manusia telah berani menyembunyikan nilai-nilai kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yang semestinya Allah sampaikan, yang semestinya kita lakukan, tapi kita sembunyikan, maka hati-hati. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah Allah akan mencabut kasih sayangnya dari diri kita. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, laknat Allah akan terus-menerus sampai kepada kita yang menyembunyikan nilai kebenaran itu, kecuali hanya orang-orang yang senantiasa bertaubat dari apa kesalahan yang pernah dia lakukan.
terutama dalam menyembunyikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah. Maka dari itu ketika kita sudah sadar bahwa nilai kebenaran Allah Subhanahu wa taala telah kita sembunyikan dan kita tidak mampu dan kita tidak berani menyampaikan nilai kebenaran itu, hati-hati. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita, kulil hakku walau kana murron. Sampaikan nilai-nilai kebenaran walaupun akan terasa pahit akibatnya pada kita semua. Sebagai wujud orang yang beriman, maka kita wajib menjalankan, mempertahankan nilai-nilai kebenaran yang Allah telah berikan, yang Allah telah sampaikan, yang Allah telah tanamkan di keyakinan kita masing-masing. Apa tujuannya? Supaya kita tidak mendapatkan laknatnya. Supaya kita tidak mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita pernah melakukan, pernah menyembunyikan nilai kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka bertaubatlah. Syarat taubat, para ulama mau menyampaikan kepada kita semua, di antara syarat taubat adalah yang pertama, kita an-nadam. Ada rasa bahwa saya itu salah, saya itu telah menyembunyikan kebenaran dari Allah. Maka ketika kita sudah merasa salah seperti itu, maka kita kembali untuk menyampaikan nilai kebenaran itu dengan penuh keyakinan. Insya Allah laknat Allah akan terhenti setelah kita melaksanakan taubat kepadanya. Selanjutnya, laknat Allah pun akan kekal kepada kita, kepada orang-orang yang menyembunyikan nilai-nilai kebenarannya, walaupun tulang belulang kita telah hancur, walaupun kita sudah berada di alam kubur, di alam barzakh, tapi laknat Allah akan terus kekal sampai kepada kita. Untuk itu, dalam hal ini, keutamaan ketika kita melakukan satu kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya menyampaikan nilai kebenaran. Ada sebuah hikayat yang menyampaikan, dulu ada seorang kakek-kakek yang dia menanam pohon pepaya, dia rawat dari kecil sampai berbuah, dan buahnya tersebut luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Suatu malam ada seorang pemuda yang sengaja memetik dari buah pepaya tersebut. Selanjutnya, si kakek begitu memeriksa buah pepaya tersebut, ada kesedihan yang luar biasa. Istrinya pun sadar bahwa si kakek tersebut, bahwa suaminya tersebut merasa bahwa dia telah menanam, dia telah merawat sampai berbuah pohon pepaya tersebut. Sekarang pada saat dipanen buah pepaya tersebut, istilahnya hilang. Maka dengan penuh hikmah, dengan penuh bijaksana, si istrinya tadi memasang tangga untuk istilahnya di pohon pepaya tersebut. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala melihat kesabaran sang kakek, melihat kesabaran sang istri, sadar. Keesokan harinya ada seorang pemuda yang sengaja datang ke kakek-kakek tersebut, membawakan buah pepaya yang sudah matang, yang luar biasa, dan dia istilahnya sambil memberikan buah pepaya tersebut kepada kakek-kakek tersebut, sambil seraya istilahnya berkata, wahai kakekku, mohon maaf aku telah mengambil buah pepaya dari pohon yang telah engkau urus. Untuk itu kami kembalikan dan kami ganti pohon pepaya yang aku bawa ini kepada kakek. Hikmahnya, mudah-mudahan kita semua dalam melaksanakan kebenaran, dalam menyampaikan kebenaran, jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran walaupun akan terasa pahit oleh diri kita sendiri. Karena apa? Karena nilai kebenaran tadi, insya Allah Allah akan melihat, dan mudah-mudahan kita tidak mendapatkan laknat Allah di hari akhir nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.